Autodesk Inventor merupakan sebuah program CADD dalam bidang teknik yang diaplikasikan untuk perancangan mekanik dalam bentuk 3D. Autodesk Inventor juga salah satu pilar teknologi revolusi industri 4.0. Sebab Autodesk Inventor dapat diintegrasikan kepada mesin-mesin. Artinya untuk desain kemudian dapat dikeluarkan coding dengan software yang lain, kemudian bisa running di mesin. Itulah salah satu ciri bahwa Autodesk Inventor terintegrasi pada mesin sehingga dapat dikatakan Autodesk Inventor ini pilar perkembangan revolusi 4.0. Nah, program ini sangat cocok bagi pengguna Autodesk AutoCAD yang ingin meningkatkan kemampuan dalam menggambar 3D. Autodesk ini juga dirancang untuk keperluan bidang teknik. Biasanya untuk desain produk, ada juga untuk desain mesin, untuk desain molding, bahkan bisa digunakan untuk mendesain konstruksi. Tutorial ini dipersembahkan bagi siapapun yang ingin mengembangkan keterampilan mendesain 2D, 3D begitu untuk dasar-dasarnya. Karena masih pengenalan dan fokus bahasan mengenai dasar program CADD Autodesk Inventor sebagai pilar perkembangan revolusi 4.0, sehingga kita fokus di fungsi icon dan cara membuat project yang tentunya projectnya yang sederhana untuk digunakan sebagai bahan latihan untuk memulai penggunaan Autodesk Inventor. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan tentu saja PC atau laptop yang sudah terinstall Autodesk Inventor. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan langkah awal, yaitu mengklik 2 kali untuk program Autodesk Inventor. Tunggu sampai keluar kotak dialog open. Ini tampilan kotak dialog open. Kita tunggu sebentar processing untuk menuju ke halaman selanjutnya atau ke jendela selanjutnya. Nah, untuk tampilan jendela selanjutnya setelah kotak dialog open, itu akan muncul gambar seperti ini atau tampilan seperti ini. Nah, terdiri dari ikon-ikon yang paling atas pojok kiri yang gambar merah. Ini ada file, kita coba buka. Dan dalamnya ada new untuk membuat atau membuka lembar baru yang di dalamnya itu untuk fungsinya membuat
job gitu, job 2D 3D, kemudian assembling, drawing, kemudian untuk membuat animasi perakitan, kemudian ada manage, kemudian ada file server begitu. Kemudian untuk ikon bagian menu bar ada get started yang ditunjukkan ribbon barnya di bawah. Kemudian untuk bagian-bagiannya itu ada new, ada open, project, open sample, home, team web, help, back, what learning path, dan import. Nah, untuk new dan open ini sebetulnya tampilan yang sudah ada di dalam file yang sebelumnya dipaparkan. Kemudian untuk menyimpan ini sebetulnya tampilannya sama dengan penggunaan software lainnya, kurang lebihnya seperti ini. Untuk proses selanjutnya itu ketika akan membuka jendela baru, artinya sudah melompat ke proses pengerjaan, kita klik new. New. Kemudian di create new file itu ada tampilan di template-nya ada English, metric maupun untuk karena kita gunakan yang milimeter, maka kita gunakan yang metric. Nah, untuk bagian sebelah kanan ini terdiri dari bagian-bagian pengerjaan yang dimana untuk fungsi masing-masingnya itu berbeda. Nah, kita coba dari paling atas ini ada sheet metal din. Jadi untuk membuat plat besi yang ditekuk-tekuk. Kemudian untuk dinnya ini adalah standar Belanda. Dan ini ada sheet metal, kemudian ada standar din dan standar milimeter IPT. Ini untuk membuat part juga 2D maupun 3D. Kemudian untuk selanjutnya ini ada assembly, ini untuk perakitan, untuk merakit daripada part-part yang sudah dibuat daripada 3D. Kemudian untuk selanjutnya ada standar DWG, bisa kita lihat, ada juga standar EDW. Dan untuk standar DWG itu untuk standar Indonesianya ISO, kita gunakan ISO. Ini fungsinya sama IDW maupun DWG untuk menggambar 2D. Kemudian yang terakhir ini ada standar DIN IVN, standar milimeter IVN. Ini untuk membuat animasi daripada pengerjaan perakitan atau yang format assembly. Nah, kita akan memulai salah satu template. Kita klik metric. Oke, kemudian pilih standar milimeter IPT yang ini. Oke. Kemudian create bagian bawah diklik. Nah, kita tunggu sedang proses loading begitu.
Oke, nah untuk tampilan yang sekarang ini tempat membuat partnya, tempat merakit partnya. Lembar kerja kita itu ya di sini. Oke, untuk ikon-ikon dan menu-menu di dalam lembar ini ada garis-garis besarnya, yaitu ada menu bar, 3D model, sketch, tool, inspect, manage. Nah, menu bar ini dapat diakses bersama ribbon menu, artinya bisa diakses dengan bagian ribbon menu. Nah, untuk ribbon menu itu ini extrude, ripple, sweep. Nah, ribbon menu terdiri dari perintah yang digunakan untuk permodelan. Akan memudahkan pengguna untuk memilih perintah yang sesuai kondisi yang digunakannya, begitu. Nah, ya, jadi cukup jelas untuk bagian atas ini menu bar, kemudian untuk bawahnya ini ribbon bar gitu, atau ribbon menu gitu. Nah, untuk bagian sini di bawah atau di bawah ribbon bar itu ada browser bar. Nah, browser bar ini keterangan-keterangan part-part yang misalnya kita buat, nama partnya, untuk originnya, pandangan depan, pandangan atas, itu ini semuanya ada di browser bar, begitu. Kemudian ada juga view cube. Nah, ini view cube sebelah kanan di atas navigasi bar atau di bawah ribbon bar. View cube ini dapat menampilkan objek yang dimodelkan secara 3D atau manuver pandangan. Artinya kita bisa melihat dari pandangan yang kita inginkan, begitu. Dan untuk bawah view cube itu ada navigation bar. Navigation bar ini terdiri dari beberapa fungsi, yaitu diantaranya ada navigation wheel, ini untuk melakukan kombinasi antara perintah zoom, orbit, itu jadi dikombinasikan. Kemudian ada fan, ini untuk memindahkan job atau untuk menggeser job partnya, begitu. Kemudian ada zoom untuk memperbesar window, zoom window atau untuk membesar partnya sendiri. Kemudian ada pre-orbit, itu ini untuk memutarkan pandangan benda kerja. Kemudian ada look at atau view face, ini untuk membesar tampilan yang dimana bendanya itu permukaan datar. Itu untuk tampilan garis besarnya Autodesk Inventor, begitu. Untuk tampilan ribbon bar ini yang sering sekali kita akan gunakan. Nah, dari extrude ini untuk merubah 2D-nya ke 3D-nya. Dan ada revolve, ada sweep, lock, emboss. Dan ada hole juga, ada fillet atau untuk memberikan radius, itu ada untuk membuat chamber juga. Nah, ya, ini karena waktu yang tidak memungkinkan untuk dibahas per icon, sehingga kita fokus di mencoba satu
benda yang sederhana begitu. Entarnya bisa kalian kembangkan sendiri untuk benda-benda berikutnya dan untuk memahami semua icon yang terdapat di Autodesk Inventor ini. Nah, ketika kita ingin membuat satu part, salah satunya kita ingin membuat bentuk silinder yang berlubang atau poros, langkah awalnya itu yaitu kita klik start 2D sketch. Nah, start 2D sketch diklik. Oke, nah kemudian ini aksisnya sesuaikan dengan kebutuhan benda yang akan dibuat begitu. Ya, ada depan begitu ya, ada bawah, samping. Ya. Oke, setelah dipilih salah satu aksisnya, kemudian kita akan mencoba untuk benda silinder, kita klik circle. Nah, klik circle. Oke, kemudian di tengah diklik, kemudian ditarik keluar. Nah, kemudian kita sesuaikan untuk diameternya yang diinginkan berapa. Semisal kita gunakan 20 untuk diameternya. Nah, diketikkan 20, kemudian di enter. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung extrude atau merubah ke 3 dimensi. Oke. Nah, kemudian untuk tingginya sendiri kita atur. Misalnya kita coba untuk 50 untuk tingginya. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Merubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, kemudian sekiranya kita ingin memberikan poros di dalam tabung ini, kita klikkan saja untuk bagian permukaannya. Kemudian ada create sketch, kita klik. Oke, setelah itu kita klik circle lagi. Oke, kemudian tentukan diameter yang diinginkan. Yang kita klik 10, enter. Oke, setelah itu kita extrude lagi. Oke, nah untuk extrude itu bisa ke kanan atau bisa sebaliknya. Nah, ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk lubangnya pun bisa disesuaikan apakah mau sama dengan diameter luar tingginya atau mau kurang atau lebih, itu bisa disesuaikan. Oke, setelah itu baru kita klik OK. Nah, begitu cara membuat benda silinder yang dimana di dalamnya ada bagian lubang atau poros itu. Nah, cukup simpel kan? Itu adalah contoh sederhana untuk pengerjaan job di Autodesk Inventor. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan selalu dapat dikembangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.